Riuh di media sosial ternyata belum menemukan titik reda. Nama Dwi Sasetyaning Tias kembali jadi bahan perbincangan setelah gelombang kritik atas pernyataannya mengenai kewarganegaraan anak terus bergulir. Meski sudah menyampaikan permintaan maaf, netizen yang budiman masih membedah berbagai unggahan lama miliknya. Perhatian publik kemudian bergeser ke cerita kehidupan pribadi yang pernah ia bagikan, terutama narasi tentang masa-masa sulit yang disebut dijalani bersama sang suami. Dari situ, sejumlah netizen yang berbakti mulai melakukan penelusuran mandiri dan membandingkan kisah tersebut dengan latar belakang keluarga pihak suami. Penelusuran netizen yang budiman kemudian mengarah pada sosok ayah mertua Dwi Sasetyaning Tias, Syukur Iwantoro, yang diketahui merupakan birokrat senior di sektor pertanian. Ia pernah menjabat posisi strategis di Kementerian Pertanian dan tercatat pernah diperiksa sebagai saksi oleh KPK dalam perkara dugaan suap bawang putih tahun 2019 serta kasus impor daging sapi tahun 2013. Statusnya saat itu sebatas saksi, bukan tersangka. Meski demikian, temuan ini kembali memanaskan diskusi publik dan memperlebar polemik yang semula hanya berpusat pada pernyataan Dwi Sasetyaning Tias. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silakan berkomentar ya. Udah pakai uang negara, jelek-jelekin status WNI, ngebela-belain anaknya jadi WNA, pakai beasiswa dari negara suami istri lagi. Kata aku mah, kalau kamu beneran pengen nggak jadi WNI atau pengen kuliah ke luar negeri terus nggak balik lagi ke Indonesia, itu ada banyak loh beasiswa yang nggak perlu balik ke Indonesia. Nih, misalnya beberapa beasiswa ini tuh nggak ada kewajiban kamu untuk pulang ke Indonesia. Kamu mau netap di sana selamanya, ganti kewarganegaraan juga nggak apa-apa. Terserah mau jadi warga negara apa, pindah-pindahlah, tapi ingat, jangan pernah merendahkan suatu bangsa, apalagi negara itu pernah membantu kalian untuk melangkah maju ke depan, berkembang. Itu aja. Kalau mau pindah negara, pindah. Tapi ya udah, apapun alasannya diem aja, nggak usah berkoar-koar gitu kayak ngerasa bangsa ini jelek segala macam, negara ini jelek. Jangan. Karena banyak juga yang hidup di negara tersebut, yang cinta sama negara tersebut, termasuk aku. Halo Mbak, apa kabarnya? Sehat ya? Aku dengar anak kamu udah jadi WNA ya. Ih, cocok banget. Gimana sih caranya? Oh, apply beasiswa. Oh, beasiswa yang pakai pajak pemerintah itu ya? Ih, cocok banget, gretongan. Ya ampun, kamu tuh pinter banget ya. Soalnya aku aja nih, apply beasiswa SD aja aku nggak dapet loh. Oh, suami kamu juga ternyata beasiswa dari pajak pemerintah itu. Ih, cocok banget. Berarti sekarang sekeluarga udah di luar negeri ya. Ya ampun, jadi WNA. Ih, seneng banget. Keren banget ya, sekeluarga udah tinggal di luar negeri. Allah, cocok banget. Kasih tahu ya, jangan lupa kisi-kisinya. Cukup saya aja yang WNI, anak-anak saya jangan. Katanya ya, pernyataan tersebut keluar karena dia tuh ngerasa lelah, kecewa, dan merasa frustasi karena dia menjadi warga negara Indonesia. Ya Mbak ya, dengerin ya. Situ, sekecewa-kecewanya situ enak, udah ngerasain duit pajak buat sekolah. Ya enggak? Selelah-lelahnya situ enak. Sekolah tinggal berangkat aja, kagak usah mikirin biaya. Terus frustasinya situ enak, bisa jalan-jalan ke luar negeri dari biaya negara Indonesia. Yes. Terus masih ngeluh, masih jelek-jelekin negara sendiri. Mikir. Sedangkan di luar sana ya, masih banyak rakyat Indonesia yang kagak seberuntung situ. Ya, pengen sekolah kudu nyari duit sendiri, pengen keluar negeri kudu daftarnya TKW, TKI. Nah, coba kita yang tidak seberuntung situ ya kan, ya kecewa iya, lelah juga iya, frustasi iya, tapi tetap
NKRI harga mati, yoi. Let's speak up about Mbak ini. Sebenarnya what she did is really good. Dia ngikutin prosedur LPDP, berprestasi, semuanya 2+1-nya udah dilakukannya. Cuman si Mbak ini lupa bahwa suaminya juga dapat LPDP sampai tinggal di UK. Yang salah di sini adalah suaminya tidak mengikuti aturan karena lebih dari 2 tahun yang diizinkan atau dibuat aturan LPDP bisa kerja untuk alumninya di luar negeri dengan 2 tahun. Sedangkan suaminya lanjut. Terus Mbak ini juga harusnya ada kata bersyukur. Mbak juga bisa sampai ke UK S2, anak-anak lu bisa dapat privilege sebagai warga negara UK, itu pun karena LPDP. Kalau bukan karena LPDP, mungkin Mbak nggak akan nginjakan kaki di UK gitu. That's the wrong things yang kamu lakukan, yang kamu speak up kan gitu. Jadi sometimes kita jangan pernah lupa dengan apapun yang sudah membantu kita, which is negara Indonesia. LPDP itu adalah under government negara Indonesia. Jadi Mbak, please, klarifikasi pun tidak cukup, baiknya Mbak mengedukasi masyarakat atau anak Mbak deh bilang, iya mama papa bisa sampai di UK itu karena uang negara Indonesia, which is dari masyarakat juga Mbak. Jadi be smart dan be humble. LPDP itu lebih mungkin didapetin oleh orang kaya dan orang menengah ke atas. Disclaimer, gue pernah menjadi calon penerima beasiswa, cuma angus karena alasan pribadi. Tapi gue tahu caranya dan gue tahu prosesnya, dan menurut keyakinan gue, LPDP itu cuma cocok untuk orang menengah ke atas dan orang kaya. Alasan pertama, untuk kuliah luar negeri itu harus bisa lolos tes bahasa. Gue dulu mau ke UK, jadi gue ngambil tes IELTS. Gue ujung-ujungnya dapet 7,5 untuk IELTS gue. Tapi gue spend a lot of money. Kayak mungkin perkiraan gue belasan juta sampai di atas 20 juta lah. Ini karena tes IELTS untuk kuliah itu beda sama tes kita untuk UAN atau untuk SPMB gitu ya. Kita tuh butuh partner bicara dan itu biayanya lumayan. Kedua adalah untuk masuk ke kampus itu sendiri. Kalau misalnya mau masuk jurusan bisnis, itu harus ikut tes GMAT yang biayanya mencapai 3 juta. Ini belum tes IELTS tadi ya, itu juga bayar kalau nggak salah 2 juta. Dan itu sering kali nggak sekali ngambilnya. Gue ngambil 3 kali tes GMAT. Hampir 10 juta. Belum lagi lu harus bisa afford untuk ninggalin keluarga. Kalau abis lu kuliah S1 terus lu kerja karena keluarga lu butuh lu gitu ya, butuh pendapatan dari lu, ya agak berat ya gitu untuk bisa menikmati LPDP. Karena kalaupun lu dapet, lu gak bisa ninggalin keluarga lu. Tapi bukan berarti gue gak setuju dengan yang namanya beasiswa. Menurut gue beasiswa itu yang berhak dapet pendidik. Karena mereka setelah lulus kuliah ya mereka ngedidik yang lain gitu. Dan jelas mereka butuh ilmu-ilmu yang mereka dapatkan di kampus. Dan mereka dibayarnya kan murah banget ya. Jadi gue ngerasa para pendidik ini, dosen, guru ya, lebih berhak mendapatkan LPDP dibandingkan mbak-mbak kayak Mbak Saset. Untuk Mbak Tias, kalau bukan Mbak Tias mau dengerin silahkan aja, boleh. Mbak, saya tuh nggak peduli kalau Mbak membangga-banggakan bahwa anaknya bisa jadi warga negara asing, warga negara Inggris gitu ya. Tapi kepekaan Mbaknya itu loh yang kayaknya nol banget menurut saya. Di saat seperti ini, di saat semua orang banyak yang kecewa sama pemerintah Indonesia, Mbak dengan santainya sambil tersenyum-senyum bilang bahwa cukup saya aja yang menjadi WNI, anak saya enggak. Peka nggak sih Mbak? Kayaknya enggak. Dan saya tahu Mbak sudah minta maaf, dan saya lihat dah di medsos bahwa Mbak sudah minta maaf. Tapi Mbak tahu nggak soal accountability? Accountability itu tidak hanya dilakukan pada saat Mbak sudah salah. Tapi sebelum Mbak bicara, sebelum Mbak ngomong di sosial media, harusnya Mbak sudah tahu implikasinya. Kan Mbak pinter, LPDP, suaminya juga, ya kan? Pinter loh pasti IPK-nya tinggi, pasti ilmunya setinggi langit, jauh lah sama saya. FYI, saya ini karyawan biasa. Saya sekolah perhotelan dulu. Alhamdulillahnya sekolahan saya tuh disubsidi sama pemerintah, jadi saya bayarnya nggak mahal. Dan apa yang saya lakukan setelah saya lulus, saya tetap bekerja di industri yang seharusnya saya kerjakan. Saya mengabdi di industri perhotelan sesuai dengan apa yang sudah disubsidikan oleh pemerintah, walaupun swasta, ya. Tapi sekarang saya mendengar berita Mbak seperti itu, dan banyak orang lain yang tampaknya melakukan hal yang sama, dibeasiswakan, diberikan kemudahan, biaya bermiliar-miliar untuk sekolah luar negeri, untuk balik mengabdi ke Indonesia. Tapi tidak, malah stay di sana dan mempergunakan uang pajak karyawan seperti saya, yang saya jerih payah saya, yang saya keluarkan setiap bulan
untuk pajak negara. Setiap saya makan, ada pajaknya. Setiap saya membeli sesuatu, ada pajaknya. Uang saya dipotong pajak setiap bulan, dan jumlahnya tidak kecil. Untuk apa? Salah satunya ya untuk membiayai mbak dan mas seperti itu, untuk sekolah ke luar negeri, agar bisa balik ke negara Indonesia untuk membangun negara kita. Tapi tidak dilakukan. Itu kecewanya saya mungkin sama seperti orang pada umumnya yang mendengar ceritanya mbak. Kita nggak peduli mbak mau jadi warga negara mana, tidak apa-apa. Tapi cara mbak kesana pun itu ditanggung oleh pemerintah dan rakyat. Pemerintah Indonesia, dan uangnya dari mana? Uang dari rakyat Indonesia mbak. Itu yang kami sesalkan ya. So, kalau mau jadi warga negara sana, monggo silakan, pakai duit sendiri dong. Seperti orang-orang lain yang berusaha keras pindah negara, kerja banting tulang untuk akhirnya jadi permanent resident. Gitu ya, gitu aja. Accountability mbak, ingat mungkin nggak diajarin apa ya di masternya. Mungkin bisa belajar, bisa buka-buka lagi apa namanya kursus-kursus online soal accountability. Terima kasih.